Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 2320091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang usaha merubah keadaan atau nasib. Pengertian dari nasib sendiri adalah, menurut KBBI, nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan atas diri seseorang atau takdir. Jadi, secara bahasa Indonesia sendiri, makna takdir dan nasib itu similar alias sama. Tuhan sudah memberi isyarat bahwa nasib manusia bisa dirubah ketika manusia mempunyai kemauan, usaha, dan upaya tak kenal lelah. Tuhan pun telah memberi contoh terhadap kegagalan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Tuhan memberi hak pada manusia untuk sukses. Tuhan pun memberi hak untuk merubah gagal menjadi sukses. Adanya bahasa Tuhan memperjelas bahwa setiap orang punya hak untuk merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Konsep perubahan masyarakat dalam Al-Quran. Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 11 membicarakan dua bentuk perubahan dengan dua pelaku perubahan yang berbeda. Keduanya yaitu perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah, dan perubahan keadaan dalam diri masyarakat yang pelakunya adalah manusia. Perubahan yang pertama bersifat mutlak dan tidak perlu dijelaskan, sementara bentuk perubahan yang kedua memerlukan penafsiran serta analisa yang mendalam, tentunya dengan memperhatikan realitas sosial. Berdasarkan kandungan Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 11 terindikasi adanya dua hal pokok dalam proses perubahan masyarakat. Pertama, perubahan masyarakat harus dimulai dari perubahan individu atau personal. Kedua, secara berangsur-angsur, dalam arti perubahan personal harus diikuti dengan perubahan struktural. Artinya, setelah mengajarkan kewajiban seorang muslim terhadap Tuhan dan sesamanya atau aspek individual, Islam menetapkan aspek-aspek institusional seperti institut zakat dan sebagainya. Nah, konsepnya sendiri itu ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu konsep mabi anfusihim. Kata nafs atau anfus ditunjukkan untuk sisi dalam manusia yang berperan sebagai penggerak tingkah laku. Sisi dalam itu berfungsi sebagai wadah berbagai potensi yang memiliki peran besar bagi perubahan manusia, termasuk mempertahankan, meningkatkan, menurunkan, menambah, atau bahkan mengurangi tingkat sosial ekonomi. Yang kedua ada konsep qawam dalam Al-Quran. Penggunaan kata qawam pada Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 11 menunjukkan bahwa pelaku perubahan adalah sekumpulan manusia atau masyarakat atau bangsa yang mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga ada konsep taghyir dalam perubahan masyarakat. Konsep at-taghyir dalam Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 11 mengandung dua hal pokok dalam proses perubahan masyarakat. Pertama, perubahan sosial harus dimulai dengan perubahan individu-individu dalam masyarakat. Kedua, perubahan individual harus diikuti dengan perubahan institusional yang lebih ditujukan pada perubahan struktur sosial. Adapun dalil usaha mengubah keadaan atau nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min walin. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 11. Adapun tafsir Quran Surat Ar-Ra'd Surat 13 ayat 11, yaitu Tafsir Al-Misbah. Yang kedua, Tafsir Ibnu Katsir. Nah, dua itu adalah tafsir dari Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 11. Adapun cara merubah nasib sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah keadaan atau nasib itu sendiri. Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasib itu bisa dirubah melalui yang pertama, iradah atau tekad atau kemauan yang kuat. Yang kedua yaitu ikhtiar, yang artinya memilih hal yang baik. Dan yang ketiga adalah upaya dan usahanya yang tak mengenal lelah. Tuhan tidak mengizinkan manusia untuk putus asa, dan itu sudah dicontohkan ketika penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa. Ketika kegagalan dialaminya, Adam dan Hawa dengan segala kemauannya berusaha dan tidak putus asa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.